Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Bapak, Ibu, dan teman-teman menonton video ini. Nah, saya akan membuka presentasi ini dengan sebuah pertanyaan. Campak itu kan merupakan sebuah penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah melalui imunisasi. Namun, kenapa ya? Hingga saat ini kasus campak itu masih aja terus ditemukan dan bahkan meningkat di beberapa wilayah. Nah, pertanyaan ini tuh menunjukkan bahwa masalah campak itu bukan hanya berkaitan dengan keberadaan vaksin, tetapi juga bagaimana kasus tersebut terdistribusi di beberapa wilayah sekitarnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya memilih judul studi epidemiologi analisis kasus campak di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang ditujukan untuk memenuhi UAS mata kuliah epidemiologi. Perkenalkan, nama saya Tiffany Santika Silalahi dengan NPM 140610230027 dengan dosen pengampu Bapak I Gede Nyoman Mindrajaya PhD. Nah, kita buka presentasi ini dengan sebuah pendahuluan di mana penelitian ini itu berangkat dari perspektif epidemiologi, yaitu ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dalam populasi sebagai dasar pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, campak hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan global, di mana pada periode 2021 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan kasus dan kematian akibat campak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pengendalian campak masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, campak itu merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang sangat tinggi. Penularannya bisa saja dipengaruhi oleh beberapa tingkat kekebalan kelompok gitu. Penurunan cakupan imunisasi di berbagai wilayah telah dikaitkan dengan munculnya kembali kejadian luar biasa campak. Nah, oleh karena itu, analisis distribusi kasus campak secara epidemiologis menjadi penting untuk mengidentifikasi wilayah beresiko dan mendukung intervensi kesehatan masyarakat yang lebih tepat sasaran. Kemudian, penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan data tahun 2022 yang bertujuan menggambarkan sebaran dan resiko campak antar kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian, dari pendahuluan itulah tersusun rumusan masalah di mana penelitian ini meliputi distribusi angka insidensi campak di berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, kemudian apakah terdapat autokorelasi spasial, kemudian kita ingin mengidentifikasi wilayah yang memiliki hotspot dan cold spot, kemudian mengestimasi resiko relatif campak menggunakan pendekatan empirical bias. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis karakteristik epidemiologi campak di Provinsi Jawa Timur tahun 2022 melalui ukuran epidemiologi dasar dan estimasi resiko wilayah. Kemudian kita beralih ke tinjauan pustaka, di mana ada pun campak dalam perspektif epidemiologi, di mana campak ini merupakan penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh measles virus dengan masa inkubasi sekitar 10 hingga 14 hari. Nah, adapun penyebab dari penyakit campak ini dibagi menjadi 3 bagian, ada agent, host, dan environment, di mana agent ini merupakan measles virus itu sendiri dengan tingkat infektivitas sangat tinggi yang dapat ditularkan melalui udara. Nah, manusia ini merupakan satu-satunya host alami yang sehingga eliminasi penyakit sangat bergantung pada cakupan imunisasi kepada setiap individu. Kemudian ada pun faktor host, di mana meliputi imunisasi, usia, dan kondisi imunitas dari tiap individu. Kemudian dalam kasus ini, faktor host ini direpresentasikan melalui cakupan imunisasi campak yang dibagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terakhir ada penyebab environment, di mana penyebab ini seperti kemiskinan dan akses sanitasi yang beresiko dalam resiko penularan. Kemudian apabila tingkat kemiskinan semakin tinggi bisa menyebabkan resiko penularan yang lebih tinggi juga. Namun apabila akses sanitasi yang layaknya kurang di setiap kabupaten kota, maka bisa menyebabkan resiko penularan campak itu lebih tinggi juga. Nah, kemudian untuk menggambarkan resiko-resiko penyakit itu, kita menggunakan ukuran-ukuran epidemiologi seperti angka insidensi dan juga prevalensi. Ada juga standardized morbidity ratio atau SMR serta pendekatan empirical bias untuk menstabilkan estimasi resiko antar wilayah.
Kemudian kita masuk ke metode penelitian, di mana pertama, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang bersifat cross-seksional pada tingkat kabupaten kota. Nah, variabel utama penelitian ini adalah jumlah kasus campak dan jumlah penduduk sebagai pelengkap dalam perhitungan ukuran epidemiologi. Nah, tadi ada variabel host meliputi persentase penduduk yang mendapatkan imunisasi campak pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sedangkan variabel lingkungan meliputi persentase miskin dan akses sanitasi layak. Kemudian, angka insidensi digunakan untuk menggambarkan jumlah kasus baru campak, dan kasus ini digunakan per 100.000 penduduk. Selain itu, kita gunakan Standardized Morbidity Ratio atau SMR untuk membandingkan jumlah kasus yang teramati atau terjadi dalam kabupaten kota itu sendiri dengan jumlah kasus yang diharapkan. Kemudian, karena SMR itu bisa saja tidak stabil pada wilayah yang memiliki penduduk kecil, penelitian ini menggunakan pendekatan empirical bias estimation yang mengombinasikan SMR wilayah dengan rata-rata global sehingga diperoleh estimasi resiko yang lebih stabil. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan yang akan dibawakan atau diinterpretasikan menggunakan dashboard. Baik, analisis ini akan dibuka dengan sebuah dashboard. Jadi hasil dan pembahasan untuk analisis epidemiologi kali ini akan dijabarkan melalui dashboard analisis spasial campak Jawa Timur tahun 2022. Nah, dibuka dengan kita menginput shapefile-nya. Di sini saya memasukkan zip shapefile dan juga data kita. Nah, selanjutnya kita mulai dengan melihat gabungan datanya. Pertama kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini ini adalah gabungan dari shapefile dan file Excel yang sudah dimasukkan sebelumnya, di mana ini berisi kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dengan beberapa variabel, ada kasus campaknya, penduduk, sanitasi layak, penduduk miskin, kemudian imunisasi laki-laki dan perempuan, kemudian di sini ada incidence rate per 100.000-nya. Kemudian analisis ini juga dibuka dengan peta persebaran. Jadi ini merupakan peta angka insidensi kasus campak yang ada di Kabupaten Kota Jawa Timur tahun 2022. Kita bisa lihat dengan kabupaten kota yang memiliki warna terang, itu bisa kita lihat sebagai kabupaten kota dengan angka insidensi kasus campak yang relatif tinggi. Bisa dilihat seperti yang ada di legend sebelah kanan. Namun juga banyak sekali ada mayoritas kabupaten kota di Jawa Barat memiliki warna yang gelap, di mana ini merupakan kabupaten kota dengan insidensinya yang relatif rendah. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa jumlah kasus campak ini tidak tersebar merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa resiko kejadian campak berbeda di antar wilayah yang ada di Kabupaten Kota Jawa Timur. Selanjutnya kita masuk ke ukuran epidemiologi. Tadi sebelumnya sudah disebutkan penyebab dari kasus campak ini, ada agent, host, dan environment. Kemudian kita masuk ke ukuran epidemiologi dasarnya, di mana kita memiliki angka insidensi per 100.000 penduduk, di mana untuk Provinsi Jawa Timur memiliki 1,077 insidensi per 100.000 penduduk. Kemudian ada prevalensi campak per kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, di mana kita bisa lihat di sini ada prevalensinya. Prevalensinya rata-rata 0, dan kita bisa lihat dari kabupaten kota yang memiliki angka prevalensi tertinggi yaitu ada di Pamekasan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kasus campak di Surabaya lebih besar daripada Pamekasan, akan tetapi karena kita memasukkan unsur jumlah penduduk yang ada di kabupaten kota itu sendiri, maka jumlah kasus ini tidak mengartikan bahwa sedikit banyaknya kasus campak di kabupaten kota itu sendiri. Maka prevalensilah yang menjawabnya, di mana Kabupaten Pamekasan ini memiliki angka prevalensi tertinggi. Nah, temuan ini menegaskan bahwa penggunaan ukuran epidemiologi ini sangat penting agar perbandingan resiko antar wilayah ini tidak bias oleh perbedaan jumlah penduduknya itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut kepada SMR dan empirical bias, kita masuk kepada aspek spasial di mana kita melihat autokorelasi global dari
kasus campak itu sendiri, di mana saya menggunakan ukuran Morans I dan Gerris I. Kita lihat bahwa p-value dari Morans maupun Gerris itu di bawah 0,05, di bawah alfa, yang mengindikasikan bahwa adanya autokorelasi spasial. Nah, jadi hal ini mengindikasikan bahwa kejadian kasus campak yang ada di Provinsi Jawa Timur itu tidak terjadi secara acak, namun adanya pengelompokan kasus campak yang terjadi di beberapa wilayah di kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, nilai Morans I dan Gerris I ini yang bernilai positif mengindikasikan bahwa wilayah memiliki angka insidensi campak tinggi itu cenderung berdekatan juga dengan wilayah-wilayah yang memiliki angka insidensi campak yang tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke LISA, yaitu autokorelasi spasial yang lokal, yang untuk melihat wilayah mana sih yang berkelompok gitu. Nah, kita lihat dari LISA cluster map ini, di mana kita lihat bahwa wilayah utara dari Provinsi Jawa Timur ini berwarna merah yang membentuk klaster high-high. Ini mengartikan bahwa wilayah-wilayah ini yang seperti sudah disebutkan sebelumnya, wilayah-wilayah bagian utara ini merupakan wilayah kabupaten kota di Jawa Timur yang memiliki angka insidensi kasus campak yang tinggi dan juga wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, kemudian untuk wilayah yang berwarna abu-abu ini merupakan kabupaten kota yang nilainya tidak signifikan gitu. Kemudian kita masuk lagi ke SMR. Kita masuk ke Standardized Morbidity Ratio, di mana ini untuk membandingkan resiko kejadian campak antar kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, SMR ini membandingkan jumlah kasus yang kita amati dan juga jumlah kasus yang diharapkan. Jadi, jumlah kasus yang diharapkan ini dihitung berdasarkan rata-rata provinsinya. Nah, kita bisa lihat nilai SMR di sebelah sini. Jika nilainya lebih dari 1, maka angka kasus itu lebih tinggi dari angka kasus yang diharapkan. Seperti di Kabupaten Bangkalan kita bisa lihat. Untuk kasus yang terjadi, kasus yang diamati ada 39, namun ekspektasinya hanya 11, yang mengartikan bahwa kasus yang terjadi sebenarnya lebih tinggi daripada yang diharapkan. Namun untuk angka-angka SMR yang lebih kecil dari 1, seperti di Kabupaten Banyuwangi ini, mengartikan bahwa kasus yang diamati atau kasus campak yang terjadi itu lebih kecil daripada kasus yang diharapkan gitu. Kemudian ada empirical bias smoothing, di mana untuk mengatasi ketidakstabilan dari SMR tadi pada wilayah-wilayah yang memiliki populasi kecil, maka kita gunakan empirical bias smoothing, di mana empirical bias smoothing ini digunakan untuk mengecilkan ekstrim SMR pada area yang berpopulasi kecil. Nah, hasil scatter plot ini bisa dilihat bahwa nilai resiko yang ekstrim menjadi lebih stabil setelah dilakukan smoothing. Nah, pendekatan ini sangat penting agar interpretasi resiko lebih akurat dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi acak. Nah, empirical bias smoothing ini menjadi penutup dari studi epidemiologi kasus campak yang ada di Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini. Sebagai kesimpulan, analisis epidemiologi ini menunjukkan bahwa kejadian campak di Jawa Timur memiliki perbedaan resiko yang jelas antar wilayahnya. Kemudian ditemukannya pola klaster high-high serta wilayah dengan resiko-resiko yang relatif tinggi. Nah, kemudian hasil ini bisa menjadi dasar yang sangat kuat untuk analisis spasial dan pemodelan statistik selanjutannya. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai studi epidemiologi analisis kasus campak yang ada di Jawa Timur tahun 2022. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri.